Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-soleha ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Tetap semangat dan rajin belajar agar cita-cita yang kalian inginkan dapat tercapai di kemudian kelak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Angkat 10 jari tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ke pelajaran tentang Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak soleh-soleha Ibu meyakini adanya Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian dapat menyebutkan lafal serta arti dari Al-Alim. Dan itu juga dapat menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui serta menyebutkan bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Untuk hari ini kita hanya membahas tentang Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui disebut juga dengan Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu nama-nama yang baik bagi Allah atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Pasti anak-anak soleh-soleh ibu pernah dengar kan Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Di dalam Al-Quran ada disebutkan 99 nama-nama baik bagi Allah. Jadi bisa dilihat dalam Al-Quran ya. Setelah dibuka maka kita dapat menemukan nama-nama baik bagi Allah. Ya, nanti bisa dihitung 99 nama-nama baik bagi Allah dan bisa dibaca. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Artinya Allah mengetahui apa yang telah Ia ciptakan. Ya. Contohnya seperti manusia, baik ucapan dan perbuatan manusia. Ya. Walaupun kita berbisik-bisik ya dengan teman kita, hanya berdua yang mengetahuinya, tapi Allah mengetahui. Atau kita ingin mengucapkan sesuatu, ya, tetapi sudah ada di dalam hati kita. Sebelumnya juga Allah sudah mengetahui. Kemudian setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara, semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Jadi yang sebelum terjadi juga Allah sudah mengetahuinya. Karena Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan yang tampak maupun tersembunyi yang ada di alam semesta ini. Ya. Walaupun kita bersembunyi-sembunyi. Ya, contohnya kita masuk ke kelas. Ya. Kemudian kita ingin mengambil barang teman kita. Di dalam kelas itu tidak ada satupun orang yang mengetahui. Ya, tetapi Allah Maha Mengetahui. Jadi CCTV alam di dunia ini adalah Allah. Ya. Kemudian penjelasan bahwa Allah itu mengetahui apa yang Ia ciptakan. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 4. Sebagai manusia yang beriman, yang yakin kepada Allah, maka ia akan yakin apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, sama-sama kita baca surah Al-Anbiya ayat 4. Sama-sama kita baca ya nak. Perlahan-lahan dibaca dan ikuti ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Ya. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Jadi, kita sebagai manusia harus waspada dan berhati-hati dalam setiap gerakan, perbuatan, ucapan yang kita lakukan. Karena apa? Karena CCTV Allah selalu memantau segala perbuatan yang kita lakukan, segala ucapan yang kita lakukan, ya. Nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin di dunia kita tidak mengetahui apa yang orang lain lakukan, atau apa yang kita lakukan orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, dan di akhirat kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi harus berhati-hati dalam setiap melakukan perbuatan dan dalam setiap ucapan yang kita lakukan. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, sudah dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 4, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu meninggalkan perbuatan tercela. Berarti pada saat kita ingin melakukan perbuatan jahat, kita ingat, oh iya, Allah Maha mengetahui, dan nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang saya lakukan. Maka hal itu tidak baik. Kemudian kita tidak jadi melakukan perbuatan jahat. Kemudian selalu berperilaku terpuji. Ya, misalkan kita melihat pada saat kita berjalan, kita lihat di jalan ada kaca atau ada paku. Kemudian kita singkirkan paku tersebut atau menolong orang lain yang sedang kesusahan. Selain itu juga selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam pikiran. Mungkin kita ada kesal terhadap orang lain karena kita ingat bahwa Allah mengetahui apa niat buruk yang kita ingin lakukan. Kemudian kita tunda atau kita tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Ya, tidak jadi untuk melakukan perbuatan buruk kepada orang lain. Selalu menghindarkan diri dari pikiran yang kotor. Iya, mudah-mudahan anak-anak soleh-solehah ibu dapat menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, nak? Iya. Nanti kerjakan tugas ini di Google Form ya, nak. Kerjakan secara perlahan-lahan, baca dengan teliti. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Tetap semangat dan jangan lupa Allah Maha mengetahui, selalulah berbuat baik. Ya. Terima kasih buat anak-anak soleh-soleha ibu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.